Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk melakukan ibadah doa penyembahan malam ini. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, di dalam maupun di luar negeri, dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Sebelum kita membawa untuk kita dari kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, silakan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dilanjutkan dengan 4 tindakan, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. A. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. B. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. C. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. D. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan hendaklah berakar di dalam Dia. Keterangan hendaklah berakar di dalam Dia. Terlebih dahulu kita memperhatikan tentang B. Keterangan hendaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Terlebih dahulu kita memperhatikan tentang hendaklah berakar di dalam Dia. Efesus 3 ayat 17. Terlebih dahulu kita memperhatikan tentang hendaklah berakar di dalam Dia. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iman adalah akar atau dasar dari kasih. Iman adalah akar dari kasih. Pendeknya, iman adalah akar dari kasih. Puji Tuhan. Amsal 12 ayat 3 dan 12. Amsal 12 ayat 3 dan 12. Amsal 12 ayat 3 dan 12. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Ya. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar tidak akan goncang terus. Orang fasik mengikuti jalan orang jahat. Ya. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Puji Tuhan. Akar orang benar tidak akan goncang. Dan akar orang benar mendatangkan hasil. Akar orang benar tidak akan goncang, dan akar orang benar mendatangkan hasil. Yesaya 27 ayat 6. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada hari yang akan datang, Ya. Yakub akan berakar. Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas. Israel akan berkembang dan bertunas. Terus Dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. puji Tuhan. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, sampai pada akhirnya memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Puji Tuhan. Lebih rinci kita melihat tentang perkara ini di dalam Yesaya 37. Yesaya 37.
ayat 30 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Ya, boleh baca berikutnya. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Iya, terus. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Tanda diberikan kepada Raja Hizkia. Terus dalam tahun ini, Ya, orang makan apa yang tumbuh sendiri. tahun yang pertama. Terus dan dalam tahun yang kedua, Ya, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. ya. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menaburlah, menuai, ya, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. ya, terus. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, Ya. yaitu orang-orang yang masih tertinggal, Ya. akan berangkat kelak ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Puji Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang terluput dari Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar ke bawah, kemudian menghasilkan buah ke atas. Orang-orang yang terluput dari Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini ada kaitannya dengan ayat 30. Di situ dikatakan dalam tahun yang pertama dan yang kedua, orang akan makan dari apa yang tumbuh sendiri. Tetapi tahun yang ketiga harus menabur, sehingga nanti menuai dan makan hasil dari buah anggurnya. Tahun ketiga itu menunjuk tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Tahun ketiga menunjuk pada tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 35. Satu Korintus 15 ayat 35 terlebih dahulu, silakan. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, terus bagaimana orang mati dibangkitkan? Ya, Terus dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? ada orang yang bertanya. Seri pertama, bagaimana orang mati? Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Seri yang kedua, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya. Sekarang kita akan melihat jawabannya. Ayat 36 sampai dengan ayat 37. Hai orang bodoh, Ya, apa yang kau sendiri taburkan Ya. tidak akan tumbuh dan hidup. Terus kalau ia tidak mati dahulu, ayat 37. dan yang kau taburkan bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, Ya. umpamanya biji gandum atau biji lain. Puji Tuhan. Yang ditaburkan bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh saudaraku, tetapi benih, yaitu biji yang sudah mati. Amin saudaraku. Nah, ini jawabannya. Sekarang inilah jawabannya. Yang ditaburkan bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi benih, yaitu biji yang sudah mati. Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Aku berkata kepadamu, ya. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, terus dia tetap satu biji saja. Satu biji tidak akan mengalami kebangkitan. Itu hari ketiga. Terus, Tetapi jika ia mati, Ya. dia akan menghasilkan banyak buah. yang ada suasana kebangkitan. Hari ketiga terus. Barang siapa mencintai nyawanya, Ya. dia akan kehilangan nyawanya. Terus, Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. puji Tuhan. Benih yang ditaburkan atau biji yang jatuh, benih yang ditaburkan atau biji yang jatuh ke dalam tanah dan mati, korelasinya atau hubungan timbal baliknya adalah rela kehilangan nyawanya. Amin saudaraku. Saya ulangi, benih yang ditaburkan atau biji yang jatuh ke dalam tanah dan mati itu korelasinya atau hubungan timbal baliknya adalah rela kehilangan nyawanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata pada ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Puji Tuhan. Artinya melayani dengan cara Yesus melayani.
Artinya melayani dengan cara Yesus melayani. Lukas 13 ayat 37. Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 32 maksud saya. Ya. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Ya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang." Hari pertama. Terus pada hari ini dan besok. Hari kedua. Terus dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Pada hari yang ketiga aku akan selesai. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus berkata, aku akan mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Tetapi pada hari yang ketiga aku akan selesai. Hari ketiga itu menunjuk tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Inilah cara Yesus melayani selama 3,5 tahun di atas muka bumi. Rela kehilangan nyawa. Amin, saudaraku. Ayat 33. Tetapi hari ini dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak ada semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan itu harus terjadi di Yerusalem. Tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan itu harus terjadi di Yerusalem. Yerusalem itu pusat kerajaan damai sejahtera, yaitu ibadah, tempat kita menjalankan ibadah dan pelayanan. Injil Matius 16 ayat 21. Injil Matius 16 ayat 21. Ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, atau sengsara salib terus. Dia tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan atau mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Yesus harus pergi ke Yerusalem. Yesus harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dalam kurung sengsara salib, lalu dibunuh dalam kurung mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini diberitahukan kepada murid-murid. Hal ini diajarkan kepada murid-murid sebab melayani sebab Yesus sendiri telah mengatakannya di atas tadi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Berarti melayani dengan cara Yesus melayani. Puji Tuhan. Yaitu menanggung banyak penderitaan dalam kurung sengsara salib, lalu dibunuh dalam kurung mati, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Baik. Sekarang kita perhatikan ayat 24 sampai 25. Kita tidak perlu melihat ayat 22 dan 23. Di situ memang Simon Petrus menolak ajaran ini. Tetapi yang kita mau ikuti, yang lihat, yang harus kita perhatikan terkhusus soal hari ketiga. Ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, terus setiap orang yang mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Terus, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, jangan kehilangan nyawanya. Terus, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Melayani Tuhan dengan cara Yesus melayani, yaitu sangkal diri, memikul salibnya. Sama dengan rela kehilangan nyawa, sama dengan
menjadi biji yang sudah mati. Sama dengan menjadi biji yang sudah mati. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Ini benih yang ditaburkan atau biji yang sudah mati. 1 Korintus 15 ayat 37. 1 Korintus 15 ayat 37. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan yang kau taburkan bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh, Ya. tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Biji yang tidak berkulit, artinya rela dikuliti. Ini ciri. Inilah ciri benih yang ditaburkan atau biji yang sudah mati. Ya. Biji yang tidak berkulit, artinya rela dikuliti. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa, Ya. telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang benar dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Puji Tuhan. Berarti untuk membenarkan orang lain menjadi korban, rela berkorban untuk membenarkan orang lain. Ini sama dengan dikuliti. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 dan 21. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 dan 21. Baca. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Perempuan itu melihat Ya. bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Ya. dan sedang kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Melanggar Allah. Adam dan Hawa melanggar Allah. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, Ya. dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawah. Akibatnya menjadi telanjang. Akibatnya menjadi telanjang. Kemudian pada saat mereka telanjang, mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu dengan cara ketika mereka telanjang, mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan cara menyemat daun pohon ara. Saudaraku, daun pohon ara itu menuju kepada kebenaran diri sendiri. Cepat atau lambat, ketelanjangan itu suatu kali nanti akan terlihat seperti daun pohon ara. Cepat atau lambat dia akan menjadi kering dan rapuh dan terlihatlah kembali ketelanjangan. Dosa ketelanjangan yang sangat memalukan itu. Amin, saudaraku. Tetapi lihat ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Itulah sebabnya Tuhan Allah kembali membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Binatang yang dikuliti ini itulah pribadi Yesus Kristus yang dikorbankan. Dia yang benar dijadikan dosa untuk menutupi dosa ketelanjangan manusia. Itu ciri benih yang ditaburkan dan sudah mati. Itulah ciri benih atau biji yang sudah mati. Amin, saudaraku. Rela dikuliti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita kembali memperhatikan dampak positif melayani dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Dalam kurung berakar. Dampak positif melayani dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Dalam kurung berakar. Yesaya 37. Kembali baca 30 sampai dengan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari Tahun tanaman yang pertama, tahun kedua
makan apa yang tumbuh sendiri, makan dari apa yang tumbuh sendiri. Tetapi terus, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, harus menabur, menuai, supaya nanti hari ketiga menuai, membuat pun anggur dan makan hasil dari buah anggur itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus sendiri telah mengatakannya. Hari saya akan mengusir setan dan menyembuhkan. Hari ini dan besok. Hari ketiga selesai. Puji Tuhan. Tetapi itu harus terjadi di Yerusalem. Itu harus terjadi di Yerusalem. Sebab itu Yesus berpesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Sampai kita betul-betul memperoleh apa segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau saudaraku, pengalaman seseorang tidak akan tergoncang kalau ada akar. Kemudian kalau ada akar, dia akan menghasilkan. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali. Sekarang kita akan baca dalam Matius 32. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Suasana kehidupan kita. Terus sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Terus dari Sion, orang-orang yang terluput. Terus yang kebutuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Haleluya. Saudaraku, berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Tujuannya supaya dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan keluar orang-orang yang terluput. Puji Tuhan. Inilah dampak positif berakar. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dari Gunung Sion akan keluar orang-orang yang terluput. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat orang yang tertinggal dan terluput itu. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan, dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Terus itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, terus ia membawa tawanan-tawanan, terus ia memberikan pemberian kepada manusia. Terus bukankah dia telah naik ke tempat yang tinggi? Terus berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Terus ia yang telah turun, sebaliknya dia telah turun. Terus ia juga yang telah naik. Dia naik terus jauh lebih tinggi daripada semua lagi. Saudaraku, di sini kita perhatikan dianugerahkan kasih karunia. Sebab tatkala ia naik di tempat tinggi, satu, ia membawa tawanan-tawanan menuju kepada orang-orang yang harus binasa. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, satu, ia membawa tawanan-tawanan. Ini menuju kepada orang-orang yang harus dibinasakan, orang-orang yang luput dan orang-orang yang tertinggal dari Yerusalem. Amin, saudaraku. Nah, inilah kuasa dari akar berakar, kematian dan kebangkitan. Puji Tuhan. Dua, ia memberikan pemberian kepada manusia. Sebab ia telah mati dan bangkit. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Sebab ia telah mati dan bangkit. Naik dan turun itu menuju kepada tanda dalam pengalaman dan kebangkitan. Ayat 11 sampai 12.
kita lebih jauh melihat pemberian-pemberian kepada manusia. Macam, dan dialah dia memberikan baik rasul-rasul, terus maupun nabi-nabi, memberikan jabatan-jabatan, terus baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, terus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, dalam ayat 11-12 ini, ia telah memberikan 5 jabatan, yaitu jabatan rasul, jabatan nabi, jabatan penginjil, jabatan gembala, dan jabatan guru dalam guru pengajar. Tujuannya, titik 2, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab tadi di dalam Yesaya sudah sangat jelas dikatakan bahwa dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dari Gunung Sion akan keluar orang-orang yang terluput. Puji Tuhan. Sebab di ayat 11, sebab di Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ini, Dia yang telah mati dan bangkit untuk memberikan 5 jabatan. Jabatan rasul, jabatan nabi, jabatan penginjil, jabatan gembala, dan jabatan pengajar. Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, kita lihat pembangunan tubuh Kristus pada ayat 13 sampai 15. Ulangi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Terus dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, terus kedewasaan penuh. Ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kehidupan mereka yang disangka. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Terus dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal. Karena dia Kristus yang adalah kepala. Berarti telah terjadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Inilah pembangunan tubuh Kristus. Dan inilah orang-orang yang tertinggal dari Yerusalem dan orang-orang yang terluput dari Gunung Sion menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Amin. Menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Kemudian ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar kerja tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Selanjutnya, dari padanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Daripadanya lah, yaitu Kristus sebagai kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Rapi tersusun. Yang pertama, rapi tersusun. Mulai dari perkataannya rapi tersusun. Berarti tidak asal bicara, tidak asal mengucapkan kata-kata, tidak menyakiti hati orang lain. Kalau berbicara tidak menyakiti hati orang lain.
Kalau berbicara senantiasa menyukakan hati Tuhan, rapi tersusun. Itu rapi tersusun. Perkataannya rapi tersusun. Sikap dan perbuatannya rapi tersusun. Beribadah rapi tersusun. Melayani Tuhan rapi tersusun. Berarti mempersiapkan diri betul-betul di dalam pelayanan. Itu rapi tersusun. Tidak asal-asalan. Pemimpin pujian rapi tersusun. Mempersiapkan lagunya tentu sesuai dengan ibadah yang dia layani. Puji Tuhan. Maka dibutuhkan pergumulan yang hebat. Baik yang pemain musik rapi tersusun, tidak asal-asalan. Tidak melihat situasi kondisi keadaan, tapi betul-betul mempersiapkan dirinya. Bahkan sampai mendengar firman Tuhan rapi tersusun. Sesuai dengan Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sejenak kita lihat di dalam Efesus pasal 2 soal rapi tersusun ini. Ayat 20 sampai dengan ayat 21. Boleh baca 19. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah orang-orang yang terluput. Boleh ayat 19. Inilah orang-orang yang terluput dari Yerusalem dan orang-orang yang tertinggal dari Gunung Sion. Amin. Itu ayat 19. Ayat 20 sampai 21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, terus dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tuhan memberi 5 jabatan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Terus rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Selanjutnya di dalam dia tumbuh seluruh bangunan dengan bukti. Bangunan yang bertumbuh dengan bukti rapi tersusun. Di atas tadi saya sudah katakan perkataannya rapi tersusun. Tidak menyakiti, melainkan perkataan itu menyukakan hati Tuhan. Kemudian sikap dan perbuatannya rapi tersusun. Segala sesuatunya rapi tersusun. Puji Tuhan. Sampai kepada akhirnya menjadi bait Allah yang suci. Menjadi bait Allah yang suci. Hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam kesucian. Puji Tuhan. Ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kemudian menjadi tempat Allah, dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Roh Tuhan berkuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukti bahwa bangunan itu bertumbuh rapi tersusun. Rapi tersusun. Sampai akhirnya menjadi bait Allah yang suci di dalam Tuhan. Hidup suci di dalam Tuhan. Kemudian roh Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Itulah rapi tersusun. Jadi kalau pada akhirnya rapi tersusun, karena betul-betul dia hidup dalam kesucian, karena dia adalah bait Allah. Kemudian betul-betul hidup di dalam roh Tuhan. Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupannya. Sebab dia adalah bait Allah. Jadi bait Allah itu hidup suci. Sehingga rapi tersusun. Bait Allah itu dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Allah itu sendiri. Sehingga rapi tersusun. Puji Tuhan. Amin. Saudara Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita lihat menjadi satu. Tadi cerita yang pertama rapi tersusun. Kembali dulu baca Efesus 4. Efesus 4
Saya berharap kita semua menjadi kehidupan yang rapi tersusun, karena kita menjadi bait Allah yang suci dan Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku, tidak murahan. Efesus 4 ayat 16 kembali baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Daripadanya lah seluruh tubuh Ya. yang rapi tersusun. Ya, daripadanya lah seluruh tubuh. Daripadanya lah kepala. Kristus yang adalah kepala. Seluruh tubuh rapi tersusun terus Dan dia menjadi satu oleh pelayanan semua. Strip yang kedua menjadi ikat, menjadi satu. Strip yang kedua diikat menjadi satu. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Ya. dan ampunilah seorang yang lain. Ya. Apabila yang seorang melakukan terhadap yang lain, Ya. sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Ya. kamu berbuat juga demikian. Ayat 14 perhatikan. Dan di atas semuanya itu, Ya. kenakanlah kasih Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang sebagai mempersatukan pengikat terus. dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Fungsi atau kegunaan daripada kasih adalah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berarti satu berarti sempurna. Inilah Gunung Sion. Inilah pengantin perempuan mempelai anak Tuhan. Anggota tubuh yang berbeda-beda diikat menjadi satu, berarti sempurna. Sempurna. Inilah, ini merujuk kepada Gunung Sion. Pengantin perempuan mempelai anak. Amin, saudara. Jadi anggota tubuh yang berbeda-beda itu diikat menjadi satu. Menjadi satu. Kalau diikat menjadi satu berbeda, tetapi menjadi satu, berarti sempurna. Akan terlihat keindahan dari pengantin perempuan mempelai anak Tuhan. Berbeda tapi satu. Itu sempurna. Akan terlihat keindahan daripada pengantin perempuan mempelai anak Tuhan. Itu kalau ada sesuatu sempurna. Maka di dalamnya terlihat keindahan-keindahan. Kalau hanya satu warna, itu tidak akan ada keindahan. Tetapi berbeda warna menjadi satu. Inilah keindahan dari kesempurnaan. Puji Tuhan. Hanya dapat dipahami dengan baik. Hendaklah hidupku kita semua berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 37 ayat 32. Yesaya 37 ayat 32. Baca 31. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, itu orang-orang yang masih tertinggal, akan berangkat pulang ke bawah, berakar ke bawah terus dan menghasilkan buah ke atas. hasilkan buah ke atas, mati dan bangkit, berakar, membawa tawanan, kemudian memberikan pemberian. Terus ayat 32. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Terus Dan dari Gunung Sion orang-orang yang tertutup. keluar orang-orang yang terluput. Inilah pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan. Sebab orang-orang yang terluput dari antara kaum Yehuda akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Puji Tuhan. Pengalaman kematian, tanda dalam pengalaman kematian
dan kebangkitan membawa tawanan-tawanan. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, membawa tawanan-tawanan. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga memberikan pemberian kepada manusia. Itulah 5 jabatan. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi 5 jabatan ini untuk membawa kita masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Menjadi pengantin perempuan pelayanan rumah. Itulah gunung Sion. Orang-orang yang terluhur, yang tertinggal dari akan keluar. Dari gunung Sion akan keluar orang-orang yang tertinggal dan yang terluhur. Puji Tuhan, itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Dapat dipahami seperti puji Tuhan. Hendaklah berakar di dalam dia. Hendaklah berakar di dalam dia. Dan menghasilkan buah ke atas. Ini berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat terakhir. Ayat 9 sampai 10. Lihat gunung Sion, Yerusalem baru, pengantin perempuan mempelai anak domba. Baca perikopnya 9 sampai 10. Yerusalem yang baru. Iya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepada katanya, marilah ke sini. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. baik. Ayat 10 siapa dia? Jelas lagi ayat 10. Lalu bilang, roh yang membawa aku yang sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Gunung yang besar lagi tinggi terus. Ia menunjukkan kepada aku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Gunung yang tinggi atau gunung Sion, itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan. Saudaraku, malam ini kita belajar untuk berakar di dalam dia. Amin, saudaraku. Maka akan terlihat dari Yerusalem akan tertinggal orang-orang yang terluka. Dari gunung Sion akan keluar orang-orang yang tertinggal. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan semua.